Oke, sahabat semua. Nah, kali ini gue ingin mencoba ini ya, menanggapi beberapa persoalannya yang jadi pembahasan di dunia maya juga ya, itu soal mengenai ini ya, volume volume di speaker masjid yang harus diatur gitu ya. Sebenarnya ini terjadi di negara kita, di Arab Saudi itu udah beberapa tahun belakangan ya. Jadi volume masjid itu memang diatur agar jadi enggak silih beradu gitu suaranya itu antara masjid satu dengan masjid yang lainnya, sehingga yang masyarakat itu nggak bingung ini yang mana yang selesai sih, ini masjid mana sih yang selesai gitu ya. Cuman menurut gue sih sebenarnya hal ini bisa ada dua sisi yang di sudut pandang yang berbeda ya. Di satu sisi di Indonesia ini yang multi agama ya, tentu diaturnya pengeras suara ini kan sebenarnya dimaksudkan untuk agar tidak mengganggu penduduk-penduduk non muslim gitu kan ya, dengan aktivitas masjid gitu. Karena ya di kita juga banyak wilayah yang kebiasaan, termasuk daerah gue juga, ketika pengajian itu suaranya dikeluarin gitu kan ya, atau dengan speaker yang biasa dipakai azan itu suaranya kedengar sampai keluar gitu ya. Terus kemudian selawatan juga bisa pakai speaker yang keras gitu kan ya, dan sebagainya macamnya. Cuman kalau di sisi lain sebenarnya ini apa ya, sebenarnya hal ini kalau menurut gue sih bisa dikembalikan ke daerahnya masing-masing tanpa harus menjadi aturan, bahkan jadi urusan negara kalau gue bilang. Karena beberapa daerah itu kan punya dinamikanya masing-masing, punya keadaan masyarakatnya dengan sikapnya masing-masing gitu ya. Jadi sebenarnya hal ini juga nggak perlu menjadi isu yang nasional gitu ya. Meskipun memang diperlukan panduannya itu gunanya agar tidak sembarangan dan agar biar nggak ada unsur kesengajaan dengan mengganggu aktivitas warga lainnya gitu ya. Dan sebenarnya ini mulai ramai sekarang ya. Dan bahkan gue ingat banget salah satu artis yang gue nggak mau sebut namanya lah, semua orang juga tahu ya, mengkritik ngebangunin sahur dengan toa gitu. Bahkan beberapa hari kemudian malah jadi topik dari diskusi TV gitu. Nah, jadi hal seperti ini sebenarnya malah jadi ini berlebihan kalau kata gue bilang. Kalau sampai seperti demikian, sedikit-sedikit malah dikritik, sedikit-sedikit jadi bahan diskusi, malah sedikit-sedikit akhirnya gimana gitu kan ya. Ya kalau kata gue sih, adapun kalau kita mau mengajukan komplain, kita punya struktur yang punya namanya rukun warga atau RW, rukun tetangga atau RT gitu kan ya. Bisa kita sampaikan itu ke pejabat lingkungan sekitar gitu ya, tanpa harus misalkan diumbar ke medsos sehingga akhirnya jadi viral dan akhirnya mengganggu ketentraman juga gitu kan ya. Sebenarnya nggak perlu demikian sih. Bahkan akhirnya sekarang menjadi isu ke tingkat nasional gitu ya. Menurut gue ini terlalu buang-buang waktu sih. Terlalu buang waktunya gimana? Karena nanti jangan sampai malah jadi ada mispersepsi antara masing-masing penganut agama gitu kan ya. Maksudnya mispersepsi di sini adalah apaan sih yang kini doang dibahas gitu kan ya. Kita bertahun-tahun kayak gini nggak ada masalah kok dengan yang non muslim lainnya gitu kan ya. Cuman ya di sini gue berusaha di channel ini ya, gue menengahi lah ya, nggak berpihak ke salah satu kubu. Gue coba menengahi dari beberapa sudut pandang yang gue cermati dari keilmuan gue ya. Jadi kalau misalkan aturan pengeras suara itu diperlukan, sebetulnya lebih ke ini ya, lebih ke pedomannya doang. Artinya jangan sampai itu menjadi perkara yang wajib lah, jangan sampai itu malah menjadi
tuntutan dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Cuma jadi cukup disebut sebagai pedomannya, cukup sebut sebagai himbauan aja gitu ya. Nah itu agar tidak menimbulkan kegaduhan juga gitu. Yang gue khawatirkan itu kan kegaduhannya gitu kan, yang hal yang seperti ini kok malah bisa jadi besar gitu kan ya. Jadi artinya masalah misalkan speaker karena azan karena apa, itu kembalikan aja ke daerah masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing. Hanya pedoman bakunya tetap harus ada gitu. Pedoman bakunya tetap harus ada, aturan bakunya tetap harus ada. Hanya untuk prak-prakannya atau untuk pelaksanaannya kembalikan ke daerah sekitar. Karena kan banyak daerah juga yang memang ya udah nyaman kayak gini, nggak apa-apa kok gitu kan ya. Meskipun ada non muslim di situ, kita nggak ngerasa terganggu kok gitu kan ya. Dan dari sebagainya macamnya. Karena sepengalaman gue, jangankan soal azan yang harus dikerasin, waktu itu gue pernah mengkritik, karena tanda kutip mengkritik ya, bersolawat itu ya, gue bilang tidak perlu pakai pengeras suara gitu ya, tidak perlu pakai pengeras suara. Artinya bukan gue ngelarang, artinya maksud gue ya udah, bersolawat itu kan itu pribadi gitu kan ya, gak perlu sampai pakai pengeras suara karena mungkin ada yang lagi tidur, ada yang non muslim salah satunya, ada yang pastinya ngerasa terganggu gitu kan ya. Malah gue disemprot sama ustadz itu yang gue bilang, yang dibilangnya itu orang harus ngaji lagi tuh kayaknya gitu, itu orang harus gimana lagi tuh ya. Ya padahal ya soal itu saya ya, gue juga nggak bodoh-bodoh amat lah soal agama gitu kan ya. Nah jadi hal-hal seperti ini ya gue anggap jangan sampai menjadi polemik yang lebih besar lah gitu ya. Hanya ini menjadi acuan untuk berjalannya syiar kita juga kan, bersiar ya suatu hukum, suatu lembaga atau apapun itu harus ada acuannya, harus ada pedomannya gitu kan ya. Hanya yang jangan sampai terjadi adalah aturan kayak gini malah menjadi aturan yang baku dan wajib banget dijalankan, dan yang melanggar dikenai sanksi. Nah itu yang gue nggak setuju gitu ya. Jadi cukup berupa himbauan aja, dan tentu gue tidak mau menghendaki adanya keributan atas nama agama gitu ya. Agama itu ada untuk perdamaian, bukan untuk pertikaian ya. Bahkan Rasulullah bilang aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kan gitu ya. Nah jadi oleh karena itu jangan sampai hal ini malah menjadi perdebatan panjang di publik seperti halnya film The Santri beberapa waktu lalu ya. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing, cuman gue berusaha menengahi di sini dengan mengatakan bahwa ada sisi baiknya, yaitu untuk menjaga ketentraman antar umat beragama. Karena di Indonesia itu ya, di semua negara seumumnya itu tidak hanya ada satu agama, yaitu umat Islam. Jadi daerah kita mungkin banyak yang non muslim gitu kan ya. Jadi untuk menjaga ketentraman satu sama lainnya, hanya jangan sampai polemik seperti sahur dengan toa itu malah jadi diupdate gitu kan, itu malah jadi berlebihan juga. Artinya gunakanlah sesuai dengan koridornya, gunakanlah sesuai dengan sesuai pada tempatnya lah istilahnya gitu ya. Kalau memang keras ngeganggu ya, kitanya yang harus mengerti gitu kan ya. Karena di daerah kita juga mungkin ada yang lagi beraktivitas, ada yang lagi beristirahat. Jadi ya kita kecilkan volume speaker masjidnya. Kalau memang misalkan udah konfirmasi ke RT ke RW yang gak masalah gitu kan ya, dengan aktivitas di masjid dengan suara yang keras, ya itu lebih bagus, itu ya cakep lah lingkungan sekitarnya. Artinya pemimpin di daerah itu bisa memanage warganya dengan baik gitu ya, sehingga tidak timbul polemik, sehingga tidak timbul pertikaian dan kegaduhan gitu ya. Dan aturan itu sekali lagi gue berusaha menengahi bukan untuk mengekang kebebasan beragama gitu, cuman
kita yang muslim yang mayoritas itu harus bisa merangkul yang minoritas gitu ya. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah justru. Jadi jangan sampai merasa mayoritas bisa seenaknya kepada minoritas, itu nggak diajarkan sama sekali di ajaran Islam gitu ya. Jadi kita ambil manfaatnya untuk saling menyesuaikan dengan umat agama lain, dan hikmahnya adalah kita mungkin tidak terlalu bising, mungkin tidak terlalu seliweran, tidak terlalu dipusingkan dengan seliweran suara dari satu masjid ke masjid yang lainnya gitu ya. Dan sekali lagi, ini berharap bukan untuk aturan baku yang dikenakan sanksi, tetapi ini untuk himbauan, untuk acuan, biar kita juga ya nggak seenaknya gitu ya, tapi justru dengan hal ini merangkul umat yang lainnya ya. Mudah-mudahan juga untuk ini menjelang bulan Ramadan ya, beberapa hari lagi ya, tinggal hitungan hari. Mudah-mudahan juga bisa saling mengambil hikmah dari adanya aturan ini gitu ya, dan tetap bisa berjalan juga. Sholawatan bisa berjalan, bukan berarti melarang ya, mengecilkan volume speaker masjid itu bukan berarti melarang bersolawatan, mengaji segala macam, cuma lebih ke penyesuaiannya aja, lebih ke penyesuaian dengan lingkungan sekitar dan berdasarkan pedoman yang sudah ada, seperti itu, dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah tentunya ya, seperti itu ya. Oke, segitu dulu yang tanggapan gue mengenai hal itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita sering berbagi ilmu di channel ini. Oke, see you.